membuat video untuk memenuhi tugas akhir ujian komputer, yaitu edukasi tentang sistem pernapasan manusia. Perkenalkan, nama aku Maulida Septilia, NIM 05 sebagai narator proses terjadinya sistem pernapasan manusia. Aku Ayu Martina dengan NIM 20 sebagai narator dari struktur organ respirasi. Aku Isni Konia dengan NIM 15 berperan sebagai narator definisi dan fungsi sistem pernapasan. Aku Linati Azhar Nabila dengan NIM 03 sebagai narator kelainan respirasi pada manusia. Halo teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih sistem respirasi itu, kita harus ketahui definisi sistem respirasi tubuh manusia. Teman-teman, apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi atau sering kita sebut sistem pernapasan adalah susunan struktur organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas CO2 dan juga oksigen. Apa aja sih struktur organ yang menyusun sistem pernapasan tubuh manusia? Kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran tempat pintu masuknya udara, menyaring debu dan partikel asing melalui rambut hidung dan mukosa. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi sebagai jalur utama untuk masuknya udara dan makanan. Yang ketiga, laring. Laring berfungsi sebagai melindungi saluran pernapasan dari benda asing dengan adanya bantuan epiglotis. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi sebagai saluran utama yang membawa udara dari laring ke bronkus. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang membawa udara ke dalam paru-paru. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran kecil di dalam paru-paru yang mengarahkan udara ke dalam alveolus. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai saluran utama yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, yang selanjutnya organ utama di dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Paru-paru sendiri berfungsi sebagai sistem pertukaran antara gas dengan darah di dalam alveolus. Nah, bagaimana sih mekanisme udara yang masuk ke dalam tubuh kita? Saat kita menghirup udara, udara yang kita hirup kaya akan oksigen. Lalu, saat kita menghembuskan nafas lewat hidung, udara yang kita hembuskan kaya akan karbon dioksida. Udara yang kita hirup masuk melalui hidung dan mulut. Lalu, udara akan bergerak menuju ke faring dan laring, lalu ke trakea. Setelah itu, udara akan terus bergerak menuju paru-paru melalui sistem pernapasan kita yang sering kita sebut bronkus dan bronkiolus. Setelah melalui bronkus dan bronkiolus, udara akan terus bergerak menuju alveolus. Lalu terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu oksigen bercampur dengan sel darah merah yang akan menuju jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, bagaimana sih jika terjadi kerusakan pada sistem organ pernapasan kita? Yuk kita bahas. Dalam sistem respirasi ada beberapa kelainan yang terjadi, yaitu asma, bronkitis, pneumonia, tuberkulosis, dan juga kanker paru-paru. Yang pertama ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan sesak, batuk, dan juga bunyi. Yang kedua ada bronkitis, yaitu peradangan saluran pada bronkus yang mengakibatkan iritasi dan juga infeksi. Yang ketiga ada pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang mengakibatkan infeksi peradangan kantung udara. Yang keempat ada tuberkulosis, yaitu infeksi pada paru-paru yang biasanya disertai dengan batuk berkepanjangan disertai dengan darah, lemas, dan penurunan berat badan. Yang kelima ada kanker paru-paru. Penyakit ini sangat serius yang biasanya disertai dengan merokok atau paparan polusi. Berikut adalah beberapa istilah tentang sistem respirasi. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada respirasi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh dan juga lingkungan. Yang kedua ada inspirasi, yaitu tindakan menarik napas, yaitu di mana fase saat pernapasan berkontraksi.
ketiga ada ekspirasi, yaitu tindakan menghembuskan nafas, yaitu saat pernafasan mulai rileks. Yang keempat adalah proses inhalasi. Inhalasi adalah proses menghirup udara ke dalam paru-paru di dalam sistem respirasi ketika otot anda tulang dan diafragma berkontraksi. Yang kelima adalah proses ekshalasi. Ekshalasi adalah proses menghembuskan udara ke dalam sistem respirasi ketika otot anda tulang dan otot diafragma berelaksasi. Yang keenam adalah hiperventilasi. Hiperventilasi yaitu pernapasan yang terlalu cepat sehingga menyebabkan ketidakseimbangannya antara gas yang masuk dan yang keluar. Yang ketujuh adalah hemoglobin. Hemoglobin yaitu molekul dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah epiglotis. Epiglotis adalah struktur yang berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi, saat makan kita tidak akan tersedak. Selanjutnya ada mukosa, merupakan lapisan jaringan pelindung permukaan hidung agar tidak terjadi infeksi, iritasi, atau kerusakan fisik, dan menjaga kelembapan agar tidak kering atau rusak. Lalu yang selanjutnya ada sekresi. Sekresi merupakan proses menghasilkan atau melepaskan zat dari sel atau jaringan ke lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan zat dari lingkungan luar ke dalam tubuh melalui sel atau jaringan. Jadi, kesimpulannya adalah sistem pernafasan sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga sistem pernafasan kita dengan cara menghindari polusi yang berlebihan, tidak merokok, dan juga berolahraga secara teratur. Dengan begitu, sistem pernafasan di dalam tubuh kita akan tetap bekerja dengan baik. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat.